Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono membantah isu Indonesia berlakukan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Malaka. Sugiono tegaskan Indonesia menghormati hukum internasional dan dalam konvensi PBB tercatat Indonesia diakui sebagai negara kepulauan bila bebaskan tarif di semua selat yang ada. Ada satu semacam agreement lah bahwa kita diakui sebagai negara kepulauan sepanjang negara kepulauan itu tidak kemudian ambil tol atau fee di selat-selat yang ada di dalamnya. Kemudian kita juga mendukung kemerdekaan pelayaran sebagai negara yang juga dagang. Kita juga berharap ada perlintasan yang bebas, ya kan? Dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, saling mendukung, gitu. Jadi Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu, nggak benar lah. Pemirsa, pemerintah Amerika Serikat dilaporkan memecat Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat John Fallon. Pemecatan secara mendadak tersebut dilakukan di tengah konflik di Timur Tengah. Pemerintah Amerika Serikat melakukan perombakan besar di tubuh militernya di tengah konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung. Menteri Angkatan Laut AS John Fallon dilaporkan dipecat secara mendadak pada Rabu. Keputusan ini menambah daftar pergantian pejabat tinggi di Pentagon dalam beberapa pekan terakhir. Fallon diduga dipecat setelah ketegangan selama berbulan-bulan dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth. Para pemimpin Pentagon kesal ketika Fallon menyampaikan ide pengadaan kapal perang modern langsung kepada Trump tanpa melalui Hegseth. Sejak saat itu, Hegseth berupaya melemahkan pengaruh Fallon. Diketahui Fallon menjabat sebagai Menteri Angkatan Laut sejak tahun 2025. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Randy George juga dilaporkan dipecat. Bersama dengan 4 jenderal lainnya, yakni Kepala Pendeta Angkatan Darat Mayor Jenderal William Green Jr., Pemimpin Komando Transformasi dan Pelatihan Angkatan Darat Jenderal David Hone, kemudian Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal James Minkus, dan Kepala Badan Intelijen Pertahanan AS Letjen Jeffrey Cruz. Pemirsa, Reza Pahlavi, tokoh oposisi Iran, disiram cairan merah oleh orang tak dikenal usai menghadiri konferensi di Berlin, Jerman. Insiden penyiraman terjadi saat Reza Pahlavi, putra Syah Iran terakhir, meninggalkan lokasi acara. Pelaku mendekat dan langsung menyiramkan cairan merah yang diduga saus tomat. Petugas kepolisian yang berjaga langsung mengamankan pelaku. Hingga kini motif penyiraman masih diselidiki. Insiden terjadi di tengah meningkatnya tensi politik terkait Iran serta sorotan terhadap tokoh oposisi Iran. Reza Pahlavi merupakan putra mahkota Syah terakhir Iran, Muhammad Reza Pahlavi, yang digulingkan dalam revolusi Iran di tahun 1979. Sejak saat itu Reza hidup dalam pengasingan dan aktif menyuarakan perubahan rezim politik Iran dan mendukung sistem demokratis. Ribuan warga Iran dan pengantin baru turun ke jalan memenuhi pusat kota Teheran, Iran sebagai bentuk dukungan mereka melawan Amerika Serikat dan Israel. Sepasang pengantin baru turun ke jalan untuk mendukung angkatan bersenjata Iran saat Donald Trump umumkan gencatan senjata sepihak. Dukungan ini merupakan dukungan terhadap angkatan bersenjata Iran pada konflik Timur Tengah
yang sedang dihadapi oleh Iran. Selain itu, Garda Revolusi Islam Iran juga pamerkan kekuatan militernya kepada warga Iran. Ya, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mencegat dan menyita 2 kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz. Salah satu kapal yang disita berbendera Israel. Sebuah video yang dirilis Korps Garuda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan kapal yang berisi personil militer Iran menaiki salah satu kapal kargo yang dicegat di Selat Hormuz. Personil militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resmi di media Iran, IRGC menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel, sementara satu kapal lagi bernama Epaminondas. IRGC menyatakan kedua kapal berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam sebelum terdeteksi dan dicegat unit laut mereka. Saat ini, kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan, dokumen, serta catatan lainnya. IRGC tegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Pasukan militer Amerika Serikat kembali menggeledah sebuah kapal tanker yang keluar dari pelabuhan Iran. Amerika Serikat menuduh kapal berbendera Guyana ini menyelundupkan minyak mentah Iran. Departemen Perang Amerika Serikat mengeluarkan video penggeledahan kapal Majestic X di Samudra Hindia, perairan antara Sri Lanka dan Indonesia. Kapal berbendera Guyana ini diberhentikan karena diduga menyelundupkan minyak mentah Iran. Meski kapal mengaku dari Guyana, namun Amerika Serikat menilai kapal ini berstatus stateless atau tanpa negara. Amerika Serikat tegaskan akan terus memblokade pelabuhan Iran. Kapal-kapal dilarang masuk dan keluar dari pelabuhan ini. Bila memaksa, maka akan diberhentikan dan digeledah. Amerika Serikat mencegat 3 kapal tanker minyak milik Iran di perairan dekat wilayah Indonesia. Blokade Amerika Serikat tetap berjalan untuk menekan agar Iran bersedia mengikuti perundingan damai di Pakistan. Militer Amerika Serikat secara agresif mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka, wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pencegatan strategis ini sengaja dilakukan Amerika Serikat di perairan terbuka untuk meminimalisir risiko ancaman ranjau laut yang kerap tersebar di area konflik. Fokus operasi Amerika Serikat kini bergeser ke arah Selat Malaka yang diidentifikasi sebagai titik kumpul utama bagi aktivitas pelayaran tanker gelap internasional. Selat Malaka menjadi jalur alternatif bagi tanker gelap pembawa minyak ilegal dari negara yang terkena sanksi Amerika Serikat. Supertanker Deep Sea menjadi salah satu armada utama yang jalurnya dialihkan pasukan keamanan Amerika Serikat. Selain itu, kapal Selfin yang mengangkut muatan minyak sekitar 65% dari kapasitas total juga berhasil diamankan militer Amerika Serikat. Sementara kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah kini berada dalam pengawalan ketat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan kapal Dorena tertangkap tangan saat berusaha menembus barikade pengamanan di Samudra Hindia. Militer Amerika Serikat juga dicurigai telah menghentikan tanker Deria yang sebelumnya gagal melakukan bongkar muat komoditas minyak di wilayah India. Total 29 kapal dipaksa putar balik sejak kebijakan blokade pelabuhan Iran ini resmi diimplementasikan Amerika Serikat. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane sebelumnya memang telah memprediksi Selat Malaka akan menjadi lokasi krusial pencegatan.
Operasi ini memicu balasan dari pihak Iran yang juga menyita 2 kapal kontainer di area Selat Hormuz sebagai bentuk protes. Kondisi ini memperparah gangguan pasokan energi global karena Selat Hormuz merupakan jalur bagi 1/5 kebutuhan minyak dunia. Meski Presiden Donald Trump baru saja memperpanjang masa gencatan senjata, Amerika Serikat tetap memberlakukan blokade laut terhadap Iran. Situasi di lapangan tetap memanas seiring belum adanya kepastian mengenai jadwal perundingan damai kedua belah pihak. Amerika Serikat memaksa Iran bersedia kembali duduk di meja perundingan diplomatik di Islamabad, Pakistan.